Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarram wal muhtaram, guru kita, orang tua kita, Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Saleh bin Abdullah Al-Attas yang tadi sudah meninggalkan kita berangkat menuju acara yang berikutnya. Kita doakan guru kita, semoga Allah selalu berikan sehat, panjang umur serta afiah fi dunya wal akhirah. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Husain bin Ali Al-Attas, Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Raden Khalili. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Sya'rani. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Ghazali. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Zainuddin, serta para asatidz, para orang tua yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, mohon maaf, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Juga wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Mushola apa? Mushola apa? Nurul Iman, Bapak RT Subur yang saya hormati, serta para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di Mushola Nurul Iman dalam rangka memperingati maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita pada malam hari ini menambahkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga pada malam hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memperingati maulid, merayakan hari lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di masjid-masjid, musola-musola, majelis taklim, bahkan rumah, bahkan pasar, dimanapun. Mungkin sekarang acara maulid lebih rame dari sebelumnya. Betul apa enggak? Karena udah 2 tahun ya, banyak peringatan maulid yang libur karena terhambat oleh virus corona. Mudah-mudahan nih corona biar hilang, amin. Khususnya di Indonesia, amin. Umumnya di seluruh dunia, amin ya rabbal alamin. Berkah maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak para ulama yang mengarang tentang pembacaan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan enggak ada habisnya.
dari Qarnul Tsalits, dari abad ketiga, ya. Banyak syair-syair, kemudian banyak pujian-pujian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gosidah-gosidah yang ribuan bahkan puluhan ribu kita dengar di situ memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berlebihan sama sekali. Kalau ada orang muslim yang mengatakan terlalu berlebihan di dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berlebihan sama sekali. Sahibul Burdah mengatakan di dalam kitabnya, Al-Imam Al-Busiri mengatakan, wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakimi. Kalau kalian mau memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, Al-Imam Al-Busiri mengatakan juga, berpesan kepada kita, da'mad da'athun nasara fi nabiyyihim. Tinggalkan apa yang sudah diakui oleh orang-orang Nasrani di dalam mengakui Nabi Allah Isa. Orang-orang Nasrani kan mengakui Nabi Allah Isa itu sebagai Tuhan, ya. Yesus itu sebagai anak Tuhan katanya. Nah, itu diperingatkan oleh Al-Imam Al-Busiri, jangan kalian seperti orang-orang Nasrani yang mereka menganggap nabinya sebagai Tuhan. Ada enggak? Sekarang saya mau katakan, ada enggak umat Nabi Muhammad yang memuji Nabi Muhammad sampai mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan? Ada apa enggak? Enggak ada. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu derajat beliau di sisi Allah sangat tinggi, melebihi daripada nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Kalau kita baca di dalam Maulid Ad-Daibai dikatakan, ya, fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyhi Muhammadin. Maha suci Allah yang telah menciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa Adama minat tinil lazib. Sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam dari tanah. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam dari tanah, Allah sudah menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Ini kedudukan Nabi Muhammad sangat tinggi. Walaupun paling akhir diutusnya oleh Allah, tapi penciptaannya itu paling dulu. Walaupun masih belum berbentuk bashar, belum berbentuk manusia, tapi cahayanya sudah Allah ciptakan duluan. Ya. Wa arada fakhrahu 'alal asya' wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Hai para malaikatku, ketahuilah, ini adalah makhluk aku yang paling afdal, nabi yang paling mulia, ini nur yang bakalan jadi nabi yang paling mulia." Ini malaikat belum pada tahu, cuman memang di Lauhil Mahfuz itu di Ummul Kitab memang udah ada daftar para anbiya tuh, sudah ada semuanya dari zaman dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat pada bingung, ini cahaya siapa ini? Makanya pasal setelahnya malaikat bertanya, "Gila huwa Adam." Ya Allah, apakah itu cahaya Adam? Ya. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Allah berkata, bukan, itu bukan Adam, kata Allah. Justru Nabi Allah Adam bihi, dengan sebab dia nih, sebab cahaya ini, aku berikan Nabi Allah Adam martabat yang paling tinggi sebab adanya nur ini.
Kemudian bertanya lagi para malaikat, gila huwa Nuh. Ya Allah, apakah ini Nuh? Ini cahaya Nuh apa bukan? Kata para malaikat, Allah menjawab, qala Nuhun bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal agharib. Bukan, itu bukan Nuh. Qala, Allah berkata, Nuhun bihi yanju minal gharaqi. Justru Nuh dengan sebab adanya nur ini, ya, Nuh dengan sebab adanya nur ini, yanju minal gharaqi, selamat daripada tenggelam, yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal agharib. Sedangkan orang-orang yang bertentangan ya dengan Nabi Allah Nuh, Allah tenggelamkan minal ahli wal agharib, daripada keluarga Nabi Allah Nuh ditenggelamkan. Nuh Allah selamatkan sebab adanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kan ceritanya Nabi Allah Nuh, tahu kan? Tahu kan? Yang Allah turunkan hujan, seluruh bumi banjir, tidak ada daratan sama sekali. Allah suruh Nabi Allah Nuh untuk membangun bahtera, membangun satu kapal besar untuk menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya serta para binatang untuk naik ke dalam bahtera itu. Allah selamatkan tuh Nabi Allah Nuh sebab adanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat nanya lagi, gila huwa Ibrahim. Ya Allah, ini Nabi Allah Ibrahim nih, ini cahaya yang bakal nanti jadi Nabi Allah Ibrahim. Qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal ka. Bukan, itu bukan Ibrahim, kata Allah. Justru Nabi Allah Ibrahim dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan hujjahnya terhadap penyembah-penyembah patung di zamannya atau daripada umatnya, melawan Raja Namrud, melawan orang-orang kafir, menegakkan keadilan, menegakkan hujjahnya Nabi Allah Ibrahim. Itu sebab adanya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim dari kebakaran besar, dibakar sama Raja Namrud. Ya, tuh Raja Namrud bikin api satu hutan dalam riwayat. Ya, Raja Namrud bikin api satu hutan, dibakar sama Raja Namrud. Kemudian Raja Namrud ini bikin satu, namanya kalau bahasa Arabnya manjanik, ketapel yang ya, kalau film-film kolosal tuh ada film kolosal, pernah nonton nggak? Nontonnya Upin Ipin mulu sih. Ada film kolosal tuh, ada yang ya pelempar batu begitu. Ah, itu Nabi Allah Ibrahim ditaruh di situ, di hutan dibakar, kemudian dilempar sama Raja Namrud. Tapi api tersebut tidak membakar Nabi Allah Ibrahim. Malah tuh api jadi dingin. Sebab perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat untuk Ibrahim. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim agar tidak mati. Karena apa? Karena disulub Nabi Allah Ibrahim. Tahu sulub, tulang rusuk Nabi Allah Ibrahim itu terdapat calon bibit Nabi kita Muhammad. Kan Nabi Ibrahim itu kakeknya Nabi Muhammad dari Nabi Ismail. Kalau dari Nabi Ishak menurunkan para anbiya Bani Israel, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yakub, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Musa, itu keturunan Nabi Ishak. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Allah Ibrahim dari putranya Nabi Allah
Ismail. Nabi Allah Ismail pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pisau ketika mau menyembelih Nabi Allah Ismail, ketika pas kurban itu, dalam riwayat pisau itu bicara. Ketika pisau itu dijalankan di atas leher Nabi Allah Ismail, ya, tidak memotong leher Nabi Allah Ismail, kemudian pisau itu berbicara. Setelah ditanya sama Nabi Allah Ibrahim, kenapa engkau tidak mau motong, katanya. Akhirnya ini pisau berkata, bagaimana aku bisa potong leher yang akan keluar nanti dari sulubnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah selamatkan tuh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, dari mara bahaya karena sebab adanya nur Nabi kita Muhammad. Makanya kedudukan Nabi Muhammad ini sangat tinggi. Ya, kita ini bikin maulid Pak agar kita kenal siapa Nabi kita sebetulnya. Siapa Nabi kita sebenarnya? Bagaimana kedudukan beliau? Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, ketika beliau didatangi oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa kata Sayyidina Uwais Al-Qarni? Ya Umar, ya Amirul Mukminin, ya Ali, ma araftuma min Rasulillahi illa dhil. Tidaklah kalian tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya bayangannya saja. Bayangin Pak, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dibilang begitu, yang sahabat dekat banget sama Nabi kita Muhammad SAW. Dibilang apa? Engkau tidak mengenal Nabi Muhammad melainkan cuma bayangannya saja, tapi engkau tidak mengenal hakikat daripada Nabi Muhammad SAW. Nanti baru kita ngeh bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad SAW di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti baru kita tahu, nanti baru kita sadar. Jangan ketika kita sadar sedikit amal kita, sedikit sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat bertanya lagi, gila huwa Musa. Ya Allah, apakah cahaya ini Musa? Ya. Qala, berkata Allah, qala Musa akhuhu, bukan, Musa saudaranya. Ya. Walakin hadza habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Walakin hadza habib, akan tetapi ini adalah kekasih Allah Subhanahu, ini kekasih. Wa Musa kalimun, sedangkan Musa hanya kalim. Kalim itu yang diajak komunikasi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa hanya sebatas diajak komunikasi. Beliau mau melihat Allah. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah, kasih aku petunjuk agar aku bisa melihatmu ya Allah. Apa kata Allah? Qala lan tarani, Allah berkata, engkau tidak bisa melihat aku wahai Musa. Nabi Musa minta mau melihat Allah, tapi Allah bilang engkau tidak mampu melihat aku, engkau tidak bisa melihat aku. Tapi Nabi kita Muhammad enggak pakai minta, dijemput sama Allah. Lewat peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita bertemu dengan Allah dan melihat Allah dengan mata kepala beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa hadza habibun, ini adalah kekasih. Kalau Nabi Allah Ibrahim julukannya Khalilullah. Apa artinya Khalil? Ya, kekasih juga. Kalau dalam bahasa Arab tuh Khalil kekasih, Habib kekasih juga. Tapi beda. Ya, kalau Khalil kekasih tapi dengan usaha. Kalau Habib kekasih tanpa usaha. Disayangi tanpa usaha,
Kalau Khalil disayangi dengan usaha. Nabi Allah Ibrahim ketika dilahirkan, ketika menjadi nabi belum menjadi Khalilullah, belum. Tapi karena beliau amalnya banyak, terutama dikatakan Nabi Ibrahim itu dijuluki Khalilullah karena salah satu amalnya adalah royal terhadap manusia. Royal orangnya, karim. Nggak boleh kedatangan tamu, potong kambing, makan, ya, ngasih jamuan, ya, itu Nabi Allah Ibrahim. Kalau makan nggak pernah sendiri, nggak mau, pasti ngajak orang. Kalau sendiri nggak mau makan, keluar dulu nyari orang. Bahkan dalam riwayat jalan sampai 1 kilo 2 kilo nyari orang agar bisa diajak makan. Nunggu tamu datang baru makan. Itu Nabi Allah Ibrahim karim. Dalam riwayat beliau punya peliharaan kambing sebanyak 12.000 kambing. Nabi Ibrahim pantas ya, berkah. Karena apa? Karena royal, dermawan. Orang kalau royal, dermawan, sering sodakoh, insya Allah hartanya nambah, nggak bakalan kurang. Kata Nabi, mana qosomalun min sodakotin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Lihat, kalau makan nggak pernah sendiri, nunggu tamu datang dulu baru makan. Kalau kita kan terbalik ya, nunggu tamu pulang baru makan. Ya, tamu pulang baru makan ya. Nabi Allah Ibrahim amalnya banyak, royal, karim, baru beliau mendapatkan titel Khalilullah, kekasih Allah. Tapi Nabi kita Muhammad sebelum lahir udah mulia, sebelum lahir sudah menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan wa hadza habibun, ini adalah kekasih. Lihat Pak, makanya kan kita rayakan hari lahirnya Nabi kita Muhammad ya. Kalau para aulia kebanyakan yang dirayakan haulnya, bukan hari lahirnya. Haulnya, kalau udah wafat yang dirayakan adalah haulnya, bukan hari lahir. Kenapa sebabnya? Karena para aulia ketika lahir belum mulia. Ketika amalnya banyak, mujahadahnya banyak, usahanya dalam mendekatkan diri kepada Allah bagus, baru diangkat derajatnya menjadi waliullah. Ketika lahir ya belum. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, kenapa yang dirayakan hari lahirnya? Karena lahir pun Nabi kita SAW sudah mulia. Bahkan kejadian-kejadian banyak waktu lahirnya Nabi kita Muhammad SAW tuh. Nggak cukup Pak kalau kita terangin tentang Nabi Muhammad ini, nggak ada habisnya. Nggak bakal ada habisnya, banyak banget. Soal Imam Abdurrahman Ad-Daibai karang tentang maulid tipis segini, itu cuman sekedar hanya untuk dibaca ya, rame-rame. Padahal beliau ada lagi karangannya tentang sejarah Nabi, 4 jilid besar, 4 jilid beliau karang tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau umpama dibaca 4 jilid dalam acara maulid lah, dari maghrib sampai subuh kelar ya. Jadi itu pembacaan maulid itu sedikit hanya untuk dibaca rame-rame. Kemudian malaikat nanya lagi, gila huwa Isa, ya Allah ini Nabi Allah Isa. Qala, Allah berkata, qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwatihi kal hajib. Qala, Allah berkata, enggak, ini bukan Isa bukan. Justru Isa aku utus ke muka bumi ya, untuk memberikan kabar gembira kepada umat manusia akan lahir, akan tampak Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tugas Nabi Allah Isa itu sebenarnya untuk memberikan kabar gembira saja kepada manusia akan datang seorang nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tugasnya Nabi Isa, untuk mengkhabarkan keluarnya nur ini. Jadi ini bukan Isa, justru Isa yang mengkhabarkan ini nur bakal keluar, ini nabi bakal tampak. Malaikat bertanya lagi, qala
Qila faman hadzal habib alladzi albastahu hullatal wagar. Kemudian malaikat nanya lagi, kemudian siapa ya Allah? Ini kekasih yang engkau pakaikan, albastahu hullatal wagar, perhiasan ketenangan, wa tawajtahu bitijanil mahabati wal iftikhar, dan engkau mahkotai dengan mahkota kewibawaan dan kebanggaan. Qala huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay ibn Ghalib. Berkata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang nabi yang aku pilih dari keturunan Lu'ay ibn Ghalib. Yamutu abuhu, telah wafat ayahnya. Ya, yamutu abuhu, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Waktu Nabi 6 bulan di dalam perut ibunya, ayahnya wafat, Sayyidina Abdullah. Yamutu abuhu. Kemudian wa ummuhu, wafat juga ibunya Sayyidatuna Aminah ketika Nabi waktu masih kecil. Wa yakfuluhu jadduhu, yang diasuh oleh kakeknya. Thumma ammuhu, kemudian pamannya Abu Thalib. Allah terangkan, ini adalah seorang nabi yang aku pilih, ya, dari bangsa manusia juga, bukan dari bangsa malaikat, dari keturunan Lu'ay bin Ghalib. Malah ayahnya wafat, ibunya wafat, yang asuh kakeknya, kemudian pamannya Abu Thalib. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian, tuh kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada yang berlebihan. Kalau ada orang ngomong sangat berlebihan, kok pakai terlalu mengkultus Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Allah saja mengagungkan Nabi Muhammad kok di dalam Al-Quran. Kita umatnya harus lebih mengagungkan Rasulullah. Tidak ada Allah panggil nama Nabi dalam Al-Quran dengan namanya, nggak ada. Kalau kita lihat baca Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak ada Allah panggil ya Muhammad, nggak ada. Kalau nabi-nabi lain Allah panggil ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ya Ibrahim, ya Daud, semua Allah panggil dengan namanya. Tapi Nabi Muhammad nggak ada Allah panggil dengan namanya ya Muhammad. Ada gak? Nggak ada. Kalaupun ada lafaz Muhammad di dalam Al-Quran, itu bukan panggilan tapi ikhbar. Itu pun setelahnya pasti ada kalimat Rasul di dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa Rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ada lagi ayat Muhammadun Rasulullah. Ada lagi makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Pasti kalau ada kalimat Muhammad, setelahnya ada kalimat Rasul. Pasti itu. Allah sangat memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah sepatutnya kita sebagai umat untuk menghormati, mentakzim, mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, insyaallah di dunia kita amalkan, kita pakai syariat-syariat Nabi Muhammad, insyaallah di hari kiamat kita bangkit bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ngaku cinta jangan cuma cinta ngikut, tadi dikatakan tuh, ngaku cinta jangan cuma cinta doang, cinta sono cinta sini, tapi perintahnya nggak pernah dilaksanakan, anjurannya nggak pernah dilaksanakan, sunnah ajaran Nabi nggak dipakai. Kalau kita benar cinta, ajarannya dipakai, ya, anjurannya dipakai, dilaksanakan, itu baru benar cinta. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia benar telah cinta kepadaku. Ini mau ngaku cinta sama Nabi, tapi kadang-kadang kita minum tangan kiri. Benar apa enggak? Ngaku cinta sama Nabi, tapi makan pakai tangan malu. Ngaku cinta sama Nabi, tapi sholat nggak pernah pakai siwak. Ngaku cinta sama Nabi, kopiah nggak pernah dipakai. Ngaku cinta sama Nabi, tapi mau tidur nggak pernah baca doa tidur. Ini dikatakan cinta.
Kalau kita cinta, kita pakai sunnah Nabi, ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, pakai ajaran-ajaran kita, ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Itu ajaran untuk kebahagiaan kita di dunia sampai ke akhirat. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah tambahkan cinta kita kepada Rasulullah. Allah berikan kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah, syariat-syariat Allah, syariat Rasulullah, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah panjangkan umur kita dalam taat. Allah sehatkan badan kita. Allah hindarkan kita daripada segala musibah, bala, penyakit, wabah, fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Allah berkahkan rizki kita fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.